Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVNU, kaum muslimin muslimat yarhamukumullah. Di antara yang sering menjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah hal yang dikenal dengan istilah married by accident, atau dalam bahasa anak-anak muda zaman dahulu disebut dengan istilah LKMD. LKMD itu singkatan bahasa Jawa, lamar keri meteng dhisik. Ini menjadi persoalan. Karena apa? Ya karena memang di antara panca jiwa syariah, tujuan mendasar disyariatkannya ajaran agama Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah untuk menjaga nasab. Selain nasab ada 4 hal lain, yaitu lihifdziddin, menjaga agama, lihifdzin nafsi, untuk menjaga jiwa manusia, lihifdzin akli, ya untuk menjaga akal manusia, lalu lihifdzil mal, untuk menjaga atau memelihara harta manusia, dan yang terakhir, yang kelima ini adalah lihifdzin nasab. Nasab dan kehormatan tentunya di dalamnya mesti dijaga. Ya, karena nasab harus dijaga, maka dalam Islam ada anjuran untuk melaksanakan pernikahan dan meninggalkan perzinaan, menjauhi perzinaan. Bukan hanya perzinaannya yang wajib dijauhi, tetapi qurbuz zinanya juga harus dijauhi. Para pemirsa TVNU yarhamukumullah, yang menjadi problem berikutnya ketika misalnya kasus hamil luar nikah, itu anak yang di dalam kandungan atau anak yang menjadi hasil dari satu kemaksiatan ini adalah berjenis kelamin perempuan. Ini menjadi persoalan karena kita tahu bahwa nasab itu hanya bisa dijaga melalui perkawinan atau pernikahan. Ya. Kalau yang diproses melalui perzinaan sama sekali tidak pernah bisa membentuk nasab. Nah, itulah yang menjadi persoalan pokok nanti ketika anak yang hasil perzinaan ini, ya, misalnya berjenis kelamin perempuan, itu cukup merepotkan ketika nanti 20 tahun atau 21 tahun, 22 tahun berikutnya dia akan menikah. Karena dalam syarat rukun nikah itu mesti ada wali, dan wali adalah seorang bapak sesuai dengan aturan fikih, atau mungkin bisa kakek, bisa saudara kandung, paman, dan seterusnya. Tetapi yang utama itu bapak kandung. Dan tentu bapak kandung bukan hanya bapak yang disebut dengan bapak biologis, tetapi harus juga bapak teologis. Artinya harus yang melaksanakan pernikahan terhadap ibunya, ibu si anak yang mau dinikahi. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa TVNU yang berbahagia, kita diingatkan oleh satu kasus, ya, karena ini sering dan marak terjadi di berbagai tempat, yang namanya hamil luar nikah ini, ya, hampir di setiap kampung, setiap gang, setiap RT, bahkan di sekeliling kita saja, bahkan mungkin juga menyangkut orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin sangat bisa jadi dari keluarga kita. Karenanya kita harus sosialisasi pentingnya pemahaman hukum Islam terkait dengan soal penjagaan atau pemeliharaan nasab ini. Di dalam satu pasal yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 53. Di sana disebutkan mengenai ketentuan
kawin hamil. Nah, sebelum hal ini diungkap, perlu kita kemukakan di bagian awal sebagai kelengkapan terhadap penjelasan pasal ini, bahwa di sebagian masyarakat ada satu pendapat, mungkin dari ustadz tertentu atau dari budaya masyarakat setempat, kalau terjadi hamil tanpa nikah ini, maka kemudian tidak langsung dilakukan pernikahan. Artinya anak yang hamil ini tidak buru-buru dinikahkan kepada lelaki yang menghamili atau mungkin orang lain, ya. Karena kebetulan ada satu pendapat di antara masyarakat ini yang mengatakan bahwa kalau wanita hamil, maka dalam kondisi hamil tidak boleh dinikahi. Ini tampaknya perlu diluruskan karena salah kaprah. Wanita hamil yang tidak boleh dinikahi itu kalau hamil sah, yang didasarkan atas satu ayat di dalam surat At-Tolaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wanita-wanita hamil, masa idah mereka hingga mereka melahirkan anak. Ini tampaknya kalau hamil akibat nikah, hamil oleh suami. Misalnya ada kasus perceraian, dan ternyata wanita yang diceraikan itu tidak sadar bahwa dirinya hamil. Lah, dalam suasana seperti ini, maka walaupun sudah cerai, tidak boleh nikah dengan orang lain sebelum janin yang dikandungnya lahir. Itulah maksud dari iddah hamil itu, akibat hamilnya dari pernikahan. Oleh karenanya, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti memilah hamil dalam nikah dan hamil di luar nikah. Bahkan satu tradisi juga di satu masyarakat, ketika terjadi hamil luar nikah ini, di samping tidak langsung mau menikahkannya dengan alasan dia masih hamil, juga yang aneh, ketika anaknya sudah lahir nanti, ya, itu ada proses pernikahan ulang, tasdidun nikah, dengan tujuan supaya anaknya menjadi sah. Ini pun juga salah kaprah. Bagaimana mungkin anaknya untuk menjadi sah? Karena proses pembuahannya, proses embriologinya telah dilakukan sebelum punya surat. Dan pasangan yang seperti ini tampaknya hanya mengedepankan urat, tidak menggunakan surat. Ini masalah. Para pemirsa TVNO yarhamukumullah, ini pentingnya kemudian kita memahami pasal 53 kompilasi hukum Islam yang dalam subjudul tentang kawin hamil. Dalam pasal 53 itu ada atau terdiri dari 3 ayat. Di sana disebutkan bahwa wanita, ini ayat satunya dalam pasal 53, disebutkan ayat 1 bahwa wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Nah, ini perlu kita cermati. Wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ini diksi yang digunakan dalam pasal ini, kata dapat. Dan dalam bahasa hukum, yang namanya dapat, apalagi masuk dalam sebuah pasal, itu sifatnya fakultatif. Ya, kalau dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu, ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan pidana korupsi, ada satu pasal tentang tindak pidana sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan dalam suasana tertentu, ya, pidana mati dapat dijatuhkan. Nah, ini ada kalimat dapat juga. Artinya kalau pidana mati dapat dijatuhkan, dapat pula pidana mati tidak dijatuhkan. Nah, ini menjadi penting buat kita untuk
membantu memahami pasal 53 kompilasi hukum Islam tentang kawin hamil. Diulang bahwa pada ayat 1 disebutkan wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ini artinya dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Artinya boleh juga dinikahi oleh lelaki lain yang tidak pernah menghamili. Karena memang ada kalanya hamil luar nikah bukan karena pacaran. Bisa terjadi dalam kasus tertentu hamil luar nikahnya akibat perkosaan. Maka seandainya hamil luar nikahnya itu akibat perkosaan, tidak mungkinlah mau dinikahi oleh orang yang pernah memerkosa, atau seorang mertua mau mencari mantu yang pernah memerkosa anaknya, kan tidak mungkin. Nah, karenanya boleh juga oleh laki-laki lain, tentu yang bersedia. Di dalam ayat yang kedua itu disebutkan bahwa pernikahan sebagaimana dimaksudkan ayat 1 di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Ini yang menjadi belum difahami secara baik oleh anggota masyarakat pada umumnya. Karena mereka tidak mau menikahkan karena dengan alasan hamil. Padahal ketentuan pasal 53 ayat 2 itu sangat jelas bahwa perkawinan atau pernikahan sebagaimana dimaksudkan oleh ayat 1 di atas dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak. Jadi tidak pas, tidak cocok kalau menggunakan ayat Al-Quran. Menggunakan ayat Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 yang menyebutkan bahwa kalau hamil akibat perzinaan tidak perlu iddah. Karenanya langsung dinikahkan ketika sudah ada yang sanggup menikahi. Biasanya yang menikahi yang bertanggung jawab kepada siapa atau dengan siapa anak perempuan itu menjalin hubungan asmara. Biasanya bisa dilacak. Dan kalau sudah terlacak dengan baik, dia dimintai pertanggungjawabannya dan akhirnya dinikahi atau dinikahkan. Ini menjadi budaya masyarakat kita. Padahal kalau dari sisi hukum Islam, dalam hal ini hukum pidana Islam, sebetulnya konsekuensi yang mesti ditanggung oleh para pelaku itu, dia masuk kategori zina ghairu muhsan. Dua-duanya itu, kalau perawan dan perjaka melakukan perzinaan, sebelum dinikahkan harus sanggup untuk dicambuk dulu 100 kali. Didasarkan atas firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2. Tentu hukuman yang ini di Indonesia, ya termasuk di Aceh sekalipun, Nanggro Aceh Darussalam belum menjalankan hudud yang terkait dengan soal zina ghairu muhsan yang didasarkan atas firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, perempuan pezina, laki-laki pezina, maka jilidlah mereka 100 kali. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Janganlah rasa belas kasih kalian menghalangi untuk menegakkan hukum Allah jika memang kalian beriman pada hari akhir. Lalu dalam kalimat ayat ini wal yashhad, ya disebutkan wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaklah proses eksekusi hukuman cambuk ini disaksikan oleh sekelompok orang mukmin. Ini ayat ini ada dalam Al-Quran dan tampaknya di Indonesia ya belum memberlakukan hukum yang pidana dari sisi ini, termasuk di Nanggro Aceh Darussalam pun tidak atau belum berjalan soal ayat tentang perzinaan, khususnya zina ghairu muhsan, apalagi zina muhsan yang ada dalam hadis-hadis sahih. Hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu hingga mati, hingga yang bersangkutan meninggal. Kembali kepada ayat pasal 53 kompilasi hukum Islam yang menegaskan ayat 3-nya bahwa dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan pernikahan ulang ketika anaknya lahir. Dan ini memang logis, tidak perlu dinikah ulang atau dinikahkan ulang,
Karena pernikahan yang pertama sekalipun dalam keadaan hamil itu pun sudah sah tanpa harus mengulang pernikahannya. Karena alasan sebagian yang untuk mengulang itu dengan alasan supaya anaknya menjadi sah. Padahal anak itu tetap sah. Dan yang paling penting ya untuk dikemukakan di bagian akhir ceramah ini bahwa anak zina itu hanya sebutan. Yang berdosa bukan dia. Dalam Islam tidak ada istilah dosa turunan sekalipun julukannya anak zina, bahkan anak haram sekalipun, tetapi dia sebetulnya masuk dalam cakupan kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir dalam kondisi bersih, kondisi suci tanpa menanggung beban dosa orang tuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari malapetaka yang satu ini, karena memang kita betul-betul di zaman serba canggih saat ini sangat besar kemungkinan tergoda anak remaja kita, putra-putri kita semuanya. Mudah-mudahan dapat perlindungan dan Allah melindungi keluarga besar kita, anak dan cucu kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.